Halo teman-teman semua, bertemu lagi di video demo kali ini. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas modul 11, yaitu fungsi 2. Dan di fungsi kedua kali ini kita akan mempelajari tentang nested function. Nested function itu sebuah fungsi yang dapat memanggil fungsi lain di dalam badan fungsi atau parameter fungsi tersebut untuk diwujudkan tujuannya. Bisa dilihat contohnya pada modul ini, kalau dia memakai fungsi menghitung volume tabung yang biasanya langsung return P kali jari-jari. Kalau memakai nested function, membuat dua fungsi baru. Jadi dia bakal buat fungsi hitung luas lingkarannya dulu, terus baru menghitung volume tabungnya. Dan kita langsung ke contoh soalnya. Di contoh soalnya ini, kita bakal membuat program untuk pembelian smartphone. Jadi kita langsung mulai aja. Untuk soal lebih lengkapnya bisa dilihat di modul 11 halaman 95. Kita buka dulu Devsi. Terus kita buat file baru. Terus simpan di tempat masing-masing. Kasih namanya apa, tapi buat folder baru dulu, terserah penamaannya gimana. Terus di save. Terus jangan lupa di save lagi, terus buat penamaannya 1, save. Terus ini sudah buat library sama badan name, kemudian kita hapus yang tidak perlu. Jangan lupa selalu di save biar nggak kejadian apa-apa. Terus ini juga dihapus, di save lagi, terus tambahin gauge, save lagi. Terus dari langkah pertamanya ada sedikit tambahan library baru, yaitu include windows.h. Sudah. Terus save. Seharusnya langkah kedua itu menuliskan pendeklarasian fungsi, tapi sebaiknya kalau menurutku kita ke mainnya dulu biar kerangkanya tuh ada dulu kayak gitu. Jadi kita bakal bikin switch case menunya di sini. Kita masukin variabelnya, berarti kita pakai int aja sesuai sama demonya. Save dulu. Terus kita buat do. Jangan lupa while dulu di sini. Menu tidak sama dengan 0 seperti biasa. Terus ini titik 2. Terus di dalam do buat sistem CLS. Terus printf per n per t sama dengan demo fungsi.
2 terus jangan lupa titik koma, terus buat print F lagi buat untuk menu-menu yang akan ketampil. 1. Beli eceran smartphone, terus print F enter T. 2. Beli grosir smartphone dalam kurung titik koma print F enter T 0 titik exit. Jangan lupa di save, koma, terus print F kita buat untuk pilihan menu. Masukkan pilihan, terus titik koma, scan F %D, koma, dan menu. Jangan lupa di %D nya ada petik 2 nya, ini di save dulu. Terus kita buat switch-nya dari menu, kita buat kurungnya, kita buat case 1 nya isi untuk eceran. Nanti kita bikin gets dulu di sini dan break di sini. Terus kita bikin new case 2 get ini, terus break, terus ini sudah jadi kerangka untuk ininya. Tinggal tambah lagi case 0 apa misalnya, terus default, ini kalau di demo, defaultnya nggak ada, tapi bisa ditambahin di sini kalau mau mempercantik kayak gitu. Jadi di sini kita tambah default aja, langsung bikin print F pilihan menu tidak tersedia. Nah, terus di break lagi di sini ya, tambahin aja langsung print F terima kasih. Dah, kita sudah bikin kerangkanya terlebih dahulu. Terus di soal ini kan kita bakal bikin fungsi untuk beli eceran sama beli grosir. Harus dipikirkan dulu fungsi-fungsi apa yang bisa dimasukin ke dalam situ. Fungsi pertama yang akan dimasukin adalah input jenis smartphone. Jadi saranku kalau misalnya kalian mau buat fungsi yang kayak gitu, itu kalian buat dulu badan mainnya dulu, biar kalian bisa pikirin fungsi dalamnya tuh apa nanti baru dimasukin ke dalam sini. Soalnya kebanyakan orang tuh bakal kehabisan waktu untuk mikirin fungsi yang ada di sini dulu atau yang dibawanya. Jadi enakan
kalian buat mainnya dulu di ini. Mainnya sudah buat kerangkanya semua, baru kalian pikirin fungsi apa yang akan dimasukkan ke dalam main itu, kayak gitu. Jadi setelah baca soal, kalian langsung bikin kerangka sama main, terus baru masukin fungsi apa yang akan dimasukkan ke dalam mainnya. Nah, jadi kita bikin dulu di bawah sini. Fungsi yang pertama yaitu input jenis smartphone. Jadi kita langsung bikin aja input jenis smartphone. Itu kan kita nggak perlu pakai koma-komahan, jadi pakai angka mau berapa kau input di smartphone. Jadi langsung ke int input jenis smartphone, terus buka kurung. Di fungsi ini kita nambahkan jenis-jenis untuk smartphone-nya. Jadi kita langsung int jenis, terus printf jenis smartphone titik 2 titik, jangan lupa titik koma, terus save dulu, terus di printf lagi. Satu iPhone X, kedua Samsung S9 Plus, yang ketiga Xiaomi Mi Mix 2 titik koma. Kalau kalian mau, kalian bisa tambahin per T sesuai demonya. Per T. Terus printf untuk scan, masukkan jenis smartphone yang dibeli, per T, terus titik koma, jangan lupa scan F, petik 2% D, koma, dan jenis. Sudah kayak gini, terus di save. Nanti langsung return jenis, karena ini kita mau buat nested function, jadi kita langsung return ke jenis. Terus langkah berikutnya kita bakal bikin prosedur untuk pembelian eceran dan pembelian grosir dengan menerapkan soalnya. Dia bilang dia bakal manggil fungsi input jenis smartphone dan menyebutkan jenis smartphone yang akan dibeli. Selanjutnya bakal buat perulangan untuk memenuhi kriteria pembelian eceran dan grosir. Kita bikin langsung prosedur untuk pembuatan itu ya. Berarti yang pertama kita bakal buat prosedur untuk orang yang beli eceran. Kita buat di bawahnya void
beli eceran, terus di kurung, masukin variabelnya yaitu int, jumlah dan jenis, titik koma, jangan lupa di save lagi biar nggak lupa juga. Terus kita bikin printf nya, beli eceran, titik koma, save lagi. Terus kita bakal inputin jenis smartphone-nya, ngambil dari fungsinya. Jangan lupa kalau fungsi itu pemanggilan pakai statement. Jadi fungsi kan harus dipanggil pakai statement dulu. Jadi jangan lupa buat statementnya itu tadi jenis sama dengan input jenis smartphone. Terus kita bikin dualnya lagi untuk syarat-syarat ini ya, yang diminta do while. Jangan lupa langsung buat while-nya biar nggak ribet cari kesalahannya. Jumlah, karena ini kita buat yang eceran, berarti jumlahnya itu harus lebih besar sama dengan 5. Jadi kita bakal bikin printf ataupun inputan untuk jumlah smartphone yang akan dibeli. Jadi kita bakal bikin printf-nya dulu. Masukkan jumlah smartphone yang dibeli. Oke. Terus pakai scanf %d, koma, dan jumlah. Titik koma. Terus buat if-nya. If jumlahnya lebih dari sama dengan 5, maka bakal munculkan printf per n per t tanda seru jumlah smartphone yang dibeli secara grosir tidak boleh kurang dari 4. Tanda seru. Keluarkan. Tanda serunya tuh tidak pengaruh, itu tuh untuk penulisannya aja. Jadi per n per t aja yang berpengaruh di sini. Terus sudah buat ini, kita buat total yang harus dibayarkan, langsung ke printf per n total yang harus dibayarkan.
per T titik 2 RT titik persen titik 2 F koma pakai hitung total, pakai fungsi untuk hitung total. Fungsi hitung total kita pakai namanya itu hitung total jenis, jumlah, titik koma. Di save lagi. Yang ini kita belum deklarasiin, tapi kita sudah masukin. Seharusnya ini dideklarasiin dulu, tapi menurut demonya ininya sudah ada dulu. Ya, kita langsung buat dulu aja fungsi untuk itunya, perhitungannya. Setelah ini kita langsung bikin ke void beli grosir. Buka kurung, tutup kurung. Terus kita bikin dulu aja fungsi untuk perhitungan diskonnya. int namanya hitung diskon, int jumlah. Terus bikin variabel barunya int diskon sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Biar tidak ada angka di dalam diskon ini. Kalau kita takutnya pada saat dideklarasiin diskonnya ini sudah ada angka, jadi dari awal diskonnya tuh bakal dibuat 0 dulu. Terus kedua diskon plus sama dengan 5, jumlah min sama dengan 5. Oh iya, jangan lupa while-nya diisi dulu. Jumlah kurang dari sama dengan 5 bakal di return ke diskon. Kita membuat fungsinya hitung diskon ini sesuai sama soal, karena kalau kalian beli smartphone lebih dari 5 akan mendapatkan diskon setiap kelipatan 5 smartphone yang dibeli akan mendapatkan 5% diskon. Jadi kita buat diskonnya langsung plus sama dengan 5, jumlahnya minus sama dengan 5 gitu. Terus kita langsung buat fungsi untuk harga, set harganya untuk tiap jenis-jenisnya. Berarti kita butuh int set harga dan kurung int jenis, terus ini if dalam kurung jenis sama dengan 1, maka dia akan langsung return 20 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
titik koma, terus if lagi, else if jenis sama dengan 2, dia akan return 13 juta 45. Terus else if lagi jenis sama dengan 3, maka dia akan return 9.500.000 1 2 3 4 5 titik koma. Sudah bikin set harganya. Terus kita bakal buat untuk hitung total yang ini. Jadi harusnya kita bikin fungsinya dulu, tapi nggak apa-apa. Ini untuk grosirnya nanti kita bikin juga. Sebenarnya grosirnya itu hampir sama kayak eceran. Jadi kalian tinggal copy aja dari ini. Copy. Kita langsung pastein. Kita rapiin dulu, save. Terus kita tinggal isi apa yang untuk grosir. Ini kita ganti sama grosir. Terus input jenisnya masih sama, masukkan jumlah smartphone masih sama. Kalau bedanya kan di grosir itu kalau jumlahnya kurang dari 5, maka jumlah smartphone yang dibeli secara grosir tidak boleh kurang dari 4. Kalau dari ini harusnya ini eceran. Karena tadi ngikutin demo, kita langsung ke grosir. Harusnya ini eceran. Eceran itu tidak boleh lebih dari 4. Baru pas di grosir tidak boleh kurang dari 4, makanya langsung ke 5. Ini ya, while ya. Harusnya kurang dari 5. Baru kita save dulu seperti biasa. Seharusnya yang tadi itu aku sudah ganti grosir jadi eceran di sini, sama eceran kan tidak boleh lebih dari 4. Kalau grosir itu tidak boleh kurang dari 4. Makanya buatnya langsung jumlah kurang dari 5 sama jumlah kurang dari 5. Kalau yang di eceran lebih dari sama dengan 5 sama lebih dari sama dengan 5. Gitu. Terus di save. Kita langsung masukin ke fungsi lagi. Langsung buat fungsi baru, yaitu hitung total. Float hitung total. Jangan lupa int jenis sama int jumlah, karena itu bakal masuk ke dalam perhitungannya. Terus buat lagi variabel baru, yaitu total, untuk nampung totalan dari harganya. Total save. Total ini memakai rumus, yaitu total sama dengan jumlah kali float set harga jenis. Jadi yang kenapa ini langsung diganti float, agar perhitungannya itu sama ini. Karena kita kan di set harganya ini kita langsung pakai int aja biar tidak perlu susah payah gitu untuk koma-komahan di sini. Tapi kalau misalnya di hitungan total, kita langsung ubah dia ke float biar ada jumlah tetapan komanya itu berapa di
total jumlahnya. Terus kita buat if-nya jumlah lebih dari 5, maka total sama dengan total minus bikin lagi float yang baru biar perhitungannya lebih rinci, hitung diskon jumlah per 100 kali total. Jangan lupa juga bikin kurung yang baru biar nggak ribet untuk perhitungannya. Save. Terus return total. Kenapa kayak gini? Karena hitung diskonnya itu kan kita belum dalam bentuk persen. Makanya di sini baru dibagi 100 untuk mendapatkan persenannya gitu. Jadi baru dikali sama total yang sudah terhitung. Terus bakal return ke total lagi. Habis ini jangan langsung selesai. Ininya diinputin ke atas. Ininya kita baru bikin ini ke atas. Karena kita sudah dapat fungsi sama prosedur yang kita pakai di sini. Jadi kita langsung bikin di atasnya. Ini koma, terus kita bikin ini copy aja kayak biasa. Terus ini kita buat lagi ke atas. Terus ini kita buat lagi ke atas. Ini kita buat lagi ke atas lagi. Terus ini kita buat lagi ke ataskan lagi. Sudah. Kalau dirasa sudah semua yang di sini diatasin, terus kita langsung masukin ke case-nya. Jadi di case 1 itu untuk fungsi eceran berarti kita tinggal tulisnya beli eceran. Itu bukan fungsi pakai prosedur, tidak perlu memakai statement. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Jadi ditulis saja kayak gitu. Terus di yang kedua langsung beli grosir. Kenapa nggak perlu tulis kayak void hitung diskon atau apa? Itu karena semuanya bakal dibuat di prosedur semua. Jadi di sini tuh nanti kan nih kalian sudah masukin sebenarnya nih, ini fungsi inputnya, terus ini sudah fungsi hitungnya berapa kayak gitu. Jadi dari prosedur itu kita sudah langsung ke input di sini. Jadi kalian tinggal tulis aja beli eceran, beli grosir gitu. Setelah itu di save. Terus kalau mau kalian bisa pause dulu videonya sambil dilihat keseluruhan dari kodenya, diperiksa baik-baik apakah ada yang kurang atau gimana, atau kalian mau rapiin juga nggak apa-apa. Dilihat baik-baik. Ini aku turunin terus ke bagian ini.
terus turun lagi, terus turun lagi. Sudah, kalau misalnya ngerasa ada yang salah lagi, bisa nanti kalian cek di yang sebelumnya tadi. Kita coba tes dulu apakah bisa jalan. Rupanya di sini aku lupa ada titik 2. Tinggal kita jalanin lagi. Sudah. Terus kita akan masuk ke 1. Beli eceran. Langsung jenis smartphone-nya apa ditampilin sudah. Terus kita bakal masukkan jenis smartphone yang akan kita beli. Misalnya 1. Masukkan jumlah smartphone yang dibeli itu 6. Terus bakal harusnya ada peringatan. Nah, peringatannya jumlah smartphone yang dibeli secara eceran tidak boleh lebih dari jumlah 4. Terus masukkan jumlah smartphone yang dibeli, kita beli 4. Nanti dia akan tampilin total yang harus kita bayar adalah 80 juta. Dari tadi kita bisa lihat di smartphone X itu 20 juta, berarti kalau kali 4 80 juta, berarti sudah betul. Kemudian kita bakal pilih lagi, misalnya kita pilih 2. Ini beli grosir, kita bakal pilih untuk beli grosirnya, kita akan pilih 1. Terus smartphone yang akan dibeli kita akan pilih, misalnya kita pilih 4. Jumlah smartphone yang dibeli secara grosir tidak boleh kurang dari 4. Berarti kita bakal perbaiki misalnya 10. Terus kita akan tampilin total yang harus dibayarkan. Nih, total yang harus dibayar adalah 180 juta rupiah. Sudah sesuai sama tampilan program yang kita cek. Terus kita enter lagi. Terus kita exit. Terima kasih. Program selesai. Dan kalau ada yang nanya kenapa pakai Windows H ini, itu agar kayak tadi sistemnya tuh bisa ngapus sendiri. Kita langsung ke CLS. CLS itu langsung menghapus yang sudah kita lakukan kayak yang tadi. Kalau kalian melihat baik-baik, kita langsung misalnya langsung 1, langsung kita beli 2 misalnya kayak gini, dia langsung ke hapus lagi, langsung balik lagi ke semula sampai 0 pokoknya. Itu gunanya Windows.H kayak gitu. Jadi ini kita yang typo bisa diperbaikin tulisannya, langsung save aja. Jadi inilah tampilan programnya yang kita sudah buat. Yang default ini kalau mau buat silahkan, untuk nambah ini pengetahuan, sama kalau nggak dibuat sesuai sama demonya juga nggak apa-apa. Sekian dulu demo fungsi 2 kali ini. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya lagi dan bisa nerapin ke latihan dan tugas-tugas selanjutnya. Mungkin sekian dulu dari video hari ini. Tetap semangat dan selamat mengerjakan latihan sama tugas-tugas yang akan datang. Terima kasih.